Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Dewi. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dimulai dengan terjadinya perkawinan. Nah, bagaimana tumbuhan melakukan perkawinan? Kalian masih ingat bunga pada tumbuhan? Oke, pada bunga terdapat putik dan juga benang sari. Ketika benang sari atau serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka akan terjadi penyerbukan. Dari penyerbukan ini akan menghasilkan biji. Nah, dari biji inilah yang dapat digunakan untuk membentuk individu baru. Jadi, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dimulai dengan perkawinan dan dihasilkan biji. Nah, hampir semua tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif atau dengan biji. Contohnya sebelah kanan Bu Dewi ini ada tanaman pepaya, kemudian ini ada tanaman jambu. Bu Dewi di sini juga ada jambu. Kalian bisa lihat di dalam buah jambu ini terdapat biji. Nah, biji inilah yang nantinya akan menjadi individu baru. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tanpa dimulai dengan perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif ini biasanya mulai dari bagian-bagian tumbuhan. Contohnya ini, ada pohon pisang di sebelah kiri. Tumbuhan ini dapat berkembang biak selain generatif dengan biji, tanaman pisang juga bisa berkembang biak dengan tunas. Yang kedua, di sini Bu Dewi memiliki tanaman jahe, juga tanaman kencur. Nah, pada bagian bawah ini jahe ini terdapat rimpang atau disebut akar tinggal. Nah, tumbuhan jahe dapat berkembang biak dengan menggunakan akar tinggal. Yang kedua, pada tanaman kentang, kalian bisa melihat pada tanaman kentang ada lekukan-lekukan yang di dalamnya terdapat mata tunas. Nah, kentang ini dapat berkembang biak dengan umbi batang. Selain kentang, ada juga ubi jalar. Kemudian yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis ini seperti terdapat pada bawang merah. Nah, ini terdapat umbi lapis, umbi yang berlapis-lapis. Selain bawang merah, ada juga bawang putih, bawang bombay, lili, juga tanaman tulip. Itu juga berkembang biak dengan umbi lapis. Yang selanjutnya adalah ini. Kita perhatikan Bude, di sini terdapat rumput. Di rumput ini ada bagian yang menjalar ke samping. Nah, tanaman ini, bagian menjalar ini dinamakan stolon. Jadi rumput ini selain dengan biji, dia juga dapat berkembang biak dengan stolon atau disebut juga geragih. Selain rumput, ada juga tanaman stroberi, tanaman eceng gondok. Kemudian juga terdapat pada tanaman semanggi. Yang selanjutnya adalah tumbuhan dapat berkembang biak dengan spora. Apa itu spora? Spora biasanya bisa kita temukan pada tanaman seperti ini atau tanaman paku. Kalau kalian perhatikan pada bagian bawah daun terdapat bintik-bintik hitam. Nah, inilah spora. Dia dapat berkembang biak menjadi individu baru. Selain itu, ada juga yang bisa berkembang biak dengan cara membelah diri. Biasanya ini pada tumbuhan yang bersel satu, misalnya ganggang hijau atau lumut yang hidup di dalam air yang menyebabkan air kolam menjadi hijau. Nah, mungkin itu dulu anak-anak pelajaran kali ini. Kalian bisa belajar lagi untuk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.